Selamat datang di Lukas Kreatia Channel, dan kali ini kita akan membahas R1 Single Visor. Bukan yang ini ya. Jadi kali ini ada setup baru di studio jadi-jadian saya ini. Ini adalah Soundtek 2.1, nggak di endorse. Ini saya beli sendiri beneran. Jadi sekarang nggak usah terlalu meledak-ledak kayak guys, selamat datang di. Cukup pelan aja karena mic-nya sensitif. Apalagi ini rumah ternyata bengkel bapak saya. Jadi kalau misalkan ada suara yang mungkin mengganggu seperti gergaji mesin, suara gesekan besi dengan besi, tawuran, ya mohon maaf ya, mohon dimaklumin. Kira-kira menurut kalian gimana setup barunya? Mending ini atau pakai clip on yang biasanya? Tulis komentar di bawah ya. Tanpa kita basa-basi, kita ambil R1 Single Visornya. Ini meja kenapa kecil sekali ya? Ini memang harus pelan-pelan. Jadi ya mungkin semi ASMR tapi kayak fail gitu loh. Jadi ya mohon dimaklumin. Mungkin nanti ada yang komentar kenapa beli R1 Single Visor, kan udah ada R1 Max gitu loh. Semenjak NHK JPR Tech Street kayak seakan-akan tuh penasaran terus sama helmnya NHK gitu loh. Dan kenapa nggak S1 GP Pro aja? Ya nanti kita akan bahas detailnya. Maaf kalau terlalu sensitif audionya, jadi ya mohon dimaklumin, ini settingan baru soalnya. Jadi ya gimana lagi, ini saya bisik-bisik loh, ini ya suaranya udah kenceng kan. Ini paketannya datang udah peok-peok gini. Jadi kardusnya tuh udah kayak peok-peok gini. Kita lihat dalamnya kayak gimana, masih aman atau enggak ya. Tadi udah dilindungin plastik, ada dusnya, dan di dalamnya masih ada bubble wrap. Seperti biasa, karakter NHK dengan bag yang warna merah, dan sepertinya di dalamnya ada plastik lagi seperti biasa. Karena yang kemarin NHK JPR Tech Street itu bener-bener aman banget. Sari roti, roti sari roti. Di dalamnya masih ada kayak busa abu-abu gini. Putih apa abu-abu ya? Bentar. First impression, kok kayaknya lebih enteng ya? Oh iya guys, lebih enteng ini guys. Saya memilih warna yang sama biar benar-benar head to head gitu kan. Oke. Sorry guys, sorry, bener-bener ini nggak terkontrol, Ini busa yang belakang, visor, spoiler yang belakang itu dilindungin sama busa kayak gini. Kalau beberapa helmet lovers kadang sensitif dengan hal ini, hati-hati NHK, nanti kamu jadi dimarahin helmet lover. Ini selotipnya kadang kalau misalkan orangnya terlalu sensitif, kita nggak terima gitu misalkan, kadang merusak cat itu. Tapi untung NHK catmu bagus, jadi nggak langsung ke kelentek gitu, aman. Nah ini hati-hati, yang single visor sama yang double visor. Bagian belakangnya sudah terlihat beda. Visor yang lebih panjang dibandingkan yang R1 Max. Jadi yang R1 single visor ini, visornya tuh kayak lebih mirip S1 GP Pro gitu loh. Dan ini beneran lebih enteng sih. Ya walaupun selisihnya cuma beberapa gram gitu loh. Dari desain lebih compact ini gitu loh. Dilihat secara dimensi, secara langsung, ya pasti tetap lebih besar R1 Max. Mungkin karena memang namanya Max gitu loh, kayak bener-bener Max gitu loh, gede gitu kan. Tapi kalau yang single visor ini lebih compact, susah untuk di head to headin ya. Walaupun dengan seri yang sama, mungkin beberapa kebutuhan orang beda. Mungkin lebih seneng yang desainnya lebih gede, atau mungkin lebih senang dengan desainnya compact. Kita lakukan ritual dulu ya, kira-kira keluar suaranya atau enggak ya. Asik, terus ditempel yang R1 Max. Enggak dong. Oke, bisa. Oke. Jadi ini memang bawaan visornya memang smoke. Tetap menggunakan microlock, gak pakai D-ring. Ini ukuran XL ya. Busanya kelihatan tipis dan menjadikan helmnya kayak compact banget gitu.
untuk berkacamata aman guys. Hello, how are you? I'm under the water. Jadi kalau saya samain dengan R1 Max, menurut saya ini untuk XL-nya fittingnya lebih longgar dibandingkan double visor. Yang walaupun ini terlihat compact, ini lebih terlihat lega dibandingkan yang R1 double visor atau R1 Max. Dia XL-nya itu masih, menurutku masih longgaran ini gitu loh. Jadi walaupun bodinya kecil, tapi fittingnya tuh menurutku lebih longgar ini untuk ukuran XL ya guys. Jadi NHK single visor ini perbedaan signifikannya untuk di fisik terletak di placement logonya. Yang logo yang lama itu yang seperti ini. Sebenarnya bukan logo lama, logo baru sih. Logonya tetap kayak gini. Tapi untuk yang tipe NHK GPR Tech Street, GPR Tech itu tuh baru pakai logo yang seperti ini. Kalau yang R1 Max atau double visor itu NHK yang klasik kayak ini nih. Terus kalau dilihat sampingnya itu kan masih ada logo untuk tipe R1 Max ya. Kalau yang R1 single visor ini udah nggak ada logo. Tapi karena yang untuk R1 Max double visor itu ada slidingnya untuk double visor. Kalau yang single visor ini cuman seperti emboss kayak sliding tip 1 gitu. Jadi memang untuk logo kanan kirinya udah nggak ada. Ini bener-bener NHK itu mendengarkan suara masyarakat ya. Nggak kayak, jadi untuk logo yang belakang itu kecil. Jadi cuman bener-bener dari belakang untuk logo ya, sama depan. Jadi untuk logo cuman dari belakang sama di depan. Bisa kita lihat di dalam, dia strukturnya dibandingkan R1 Max itu dia lebih akeh jerawing-jerawingi. Saya bahasa Indonesia sorry, banyak lubang-lubang yang benar-benar banyak gitu loh, untuk membuat kita benar-benar dapat sirkulasi udara yang maksimal gitu loh. Jadi ini sama seperti R1 Max, fully knockdown, tetap bisa dilepas semua. Ini adalah salah satu kelebihan yang benar-benar helm yang proper gitu loh, maksudnya untuk harian oke, untuk jarak jauh juga oke. Karena pada saat kalian udah pakai nih, udah pakai panas, udah pakai hujan, otomatis kan bau yang seger-seger gitu kan ya. Jadi memang harus dicuci. Nah masalah yang beberapa helm-helm yang ya sorry to say murah, yang nggak fully knockdown itu nggak bisa dilepas dan nggak leluasa untuk mencucinya. Walaupun memang bisa dicuci tapi gak leluasa. Gak usah diragukan, helm harga segini yang pasti sudah ada intercom dengan kebutuhan masyarakat umum yang sekarang rakyat dengerin lagu walaupun lagunya cupit ya cupit. Oke, kita langsung coba R1 single visornya di jalan. Untuk pertama kali pakai, ini helm enteng banget. Karena dari R1 Max yang beratnya 1450, ini hanya 1250. Terpaut 200 gram itu lumayan banget untuk feeling kepala yang lebih enteng ya. Karena konsepnya kepala saya besar jadi berat memang. Setelah aku pakai helm ini, karena fitmentnya menurutku lebih longgar daripada R1 Max dengan ukuran yang sama, dia lebih enteng. Aku lihat-lihat di spion dengan bentuknya, kalau dipikir-pikir nih ternyata R1 single visor ini mirip R1 yang first generation. Nah, menurutku analoginya seperti ini. Kalau yang R1 Max itu ternyata lebih miripnya ke S1 GP Pro. Tapi untuk visornya, menurutku ini R1 single visor mirip kayak S1 GP Pro. Sedangkan yang R1 Max itu lebih mirip R1 yang first generation. Menurutku ini NHK sedang memberikan optional bagi orang-orang. Kalau misalkan memang suka dengan model yang R1 first generation, ini ada versi reborn-nya, yaitu R1 single visor. Tapi dengan visor yang mirip S1 GP Pro. Tapi kalau misalkan lebih seneng desain yang S1 GP Pro tapi visornya lebih woles, lebih santai, ada pilihannya R1 Max dengan double visor. Walaupun secara desain aku lebih condongnya ke R1 Max, tapi entengnya itu loh yang nggak bisa dinego, karena 200 gram itu lumayan dan bener-bener feeling kepalanya tuh lebih enak dan lebih nyaman gitu loh. Jadi di helm ini intake-nya bukan sembarang cuman pajangan doang. Di posisi kecepatan 80-100 ini helm masih adem-adem aja, walaupun kali ini aku pakai balaclava dan kondisi cuaca lagi panas ya. Untuk masalah kedap suara, kalau misalkan half face gak bisa disamain kayak full face ya. Kalau full face mungkin bisa lumayan kedap, tapi kalau half face ini dia masih ada suara berisik ya, tapi gak separah itu. Masih aman dan masih nyaman, apalagi kalau misalkan kalian masang intercom di helm ini, itu akan ketutup sih. Dan kali ini visornya aku
tertutup ya. Jadi bener-bener pengen ngerasain ada angin yang masuk gak sih gitu loh. Dan ternyata memang anginnya masuk gitu loh, dan membuat sirkulasi di dalam helm itu tuh baik gitu loh. Terus untuk visor yang baru ini aku suka karena single visor ya, nggak ada double visor ya. Jadi single visor di sini menggunakan light smoke, dan menurutku di siang hari ini cukup meredam cahaya walaupun saya menggunakan kacamata dengan fotokromik ya. Tetap ada gelapnya kalau saya pakai kacamata gitu loh. Tambah lagi light smoke itu lumayan, kalau saya ngintip-ngintip dikit ini lumayan meredam cahaya. Dan pastinya di malam hari nggak gelap-gelap amat karena light smoke-nya itu benar-benar smooth gitu loh. Dengan harga yang kurang lebih sama seperti R1 Max, ini helm membingungkan sih. Kira-kira kalau misalkan kalian dikasih pilihan R1 Max atau R1 Single Visor gimana tuh? Dari bentuk, dari desain, kira-kira kalian pilih mana? Untuk ukuran tuh sama, ada S, M, L, dan XL. Ini yang saya pakai XL, ini juga XL. Beberapa line up yang perlu kalian pahami. Kedua helm ini memang terlihat sama, tapi kembali lagi tergantung kebutuhan kalian. Saya tidak bisa memaksakan taste kalian, tapi ini adalah salah satu video untuk membuat kalian, oh ternyata pilihan saya ini. Karena di saat saya ditanyain, mending mana bang, ini atau itu, gitu atau ini, berulang kali saya bingung jawabnya karena ya memang mungkin kalian tanya opini saya ya memang, tapi di satu sisi saya juga bingung. Jangan ambil sesuatu hal yang langsung mentah gitu loh. Tetap kalian olah lagi biar kalian juga bisa menemukan pilihan yang tepat gitu loh. Dan di saat kalian memilih pilihan kalian tersendiri ya jangan sesali itu karena memang itu pilihan sendiri. Tapi di saat pilihan itu ditentukan oleh orang lain, kalian gak bisa nyalain orang lain dong. Ya gak sih? Anjir, jadi bijak banget nih. Untuk harganya kurang lebih sama seperti R1 Max. Jadi gimana menurut kalian? Tulis komentar di bawah. Terima kasih sudah melihat video ini. Thanks for watching and bye-bye.